Part 6. Membangun budaya kolaborasi dan proses bisnis. Kolaborasi tidak akan terjadi secara spontan di sebuah perusahaan bisnis, terutama jika tidak ada budaya atau proses bisnis yang mendukung. Perusahaan bisnis, terutama perusahaan besar, memiliki reputasi di masa lalu sebagai sebuah organisasi komando dan kontrol, di mana pemimpin puncaknya memikirkan semua hal yang benar-benar penting, dan kemudian akan memerintahkan karyawan tingkat rendah untuk melaksanakan rencana manajemen senior. Perusahaan komando dan kendali atau kontrol membutuhkan karyawan tingkat bawah untuk melaksanakannya tanpa mengajukan terlalu banyak pertanyaan, tanpa tanggung jawab untuk meningkatkan proses, dan tanpa imbalan untuk kerja tim atau kinerja tim. Perlu diketahui bahwa budaya bisnis kolaboratif dan proses bisnis sangat berbeda. Manajer senior bertanggung jawab untuk mencapai hasil, tetapi mengandalkan tim dari karyawan untuk mencapai dan menerapkan hasilnya. Kebijakan, produk, desain, proses, dan sistem jauh lebih bergantung pada tim di semua tingkat organisasi untuk dirancang, diciptakan, dan dibangun. Tim diberi penghargaan atas penampilan mereka, dan individu dihargai atas penampilan mereka dalam sebuah tim. Dalam budaya kolaboratif, manajemen senior menetapkan kolaborasi dan kerja tim sebagai hal yang penting bagi organisasi. Dan sebenarnya ini juga bentuk pengimplementasian kolaborasi untuk jajaran bisnis senior. Nah, di sini dapat kita lihat pada gambar 2.7, di sini ada persyaratan untuk kolaborasi. Saya akan mulai menjelaskan dari yang bagian pertama, yaitu kualitas kolaborasi. Kualitas kolaborasi di sini dibagi menjadi dua, yaitu kemampuan kolaborasi dan teknologi kolaborasi. Kemampuan kolaborasi dibagi menjadi tiga, yaitu budaya terbuka, struktur terdesentralisasi, dan kolaborasinya yang luas. Lalu, untuk teknologi kolaborasi dibagi menjadi dua, yaitu penggunaan teknologi kolaboratif dan sosial untuk implementasi dan operasi. Yang kedua adalah penggunaan kolaboratif dan sosial teknologi untuk perencanaan strategis, di mana mereka berdua ini termasuk ke dalam kualitas kolaborasi. Nah, kualitas kolaborasi ini yang akan mempengaruhi performa dalam sebuah perusahaan atau sebuah organisasi. Alat dan teknologi untuk kolaborasi dan bisnis sosial. Ratusan alat telah dirancang untuk menghadapi kenyataan bahwa agar berhasil dalam pekerjaan kita harus saling bergantung satu sama lain, seperti sesama karyawan, pelanggan, pemasok, dan manajer. Untuk yang pertama, alatnya yaitu email atau instant messaging. Email adalah perangkat lunak yang beroperasi di komputer, telepon genggam, dan perangkat genggam nirkabel lainnya, dan mencakup fitur untuk berbagi file serta mentransmisikan pesan. Yang kedua ada Wikis. Wikis adalah jenis situs web yang memudahkan pengguna untuk berkontribusi dan mengedit konten teks dan grafis tanpa pengetahuan tentang mengembangkan halaman web atau teknik pemrograman. Wiki yang paling terkenal adalah Wikipedia, yaitu proyek referensi yang diedit bersama terbesar di dunia. Ini bergantung pada sukarelawan, tidak menghasilkan uang, dan tidak menerima iklan. Yang ketiga ada Virtual World. Dunia maya seperti Second Life adalah lingkungan 3D online yang dihuni oleh penghuni yang telah membuat representasi grafis dari diri mereka sendiri yang dikenal sebagai avatar. Platform bisnis kolaborasi dan bisnis sosial. Ada rangkaian produk perangkat lunak yang menyediakan platform multifungsi untuk kolaborasi dan bisnis sosial di antara tim karyawan yang bekerja sama dari berbagai lokasi. Kita bahas satu persatu. Untuk yang pertama ada sistem pertemuan virtual atau virtual meeting system. Konferensi video memungkinkan individu di dua atau lebih lokasi untuk berkomunikasi secara bersamaan melalui transmisi video dan audio dua arah. Sistem konferensi video kelas atas dilengkapi dengan teknologi telepresence, lingkungan audiovisual yang terpadu, yang memungkinkan seseorang untuk memberi tampilan hadir di lokasi selain lokasi fisik aslinya.
Sistem berbasis internet gratis dan murah, seperti konferensi video Skype atau Zoom, memiliki kualitas yang lebih rendah, namun tetap berguna untuk perusahaan yang lebih kecil. Yang kedua adalah layanan kolaborasi Google Apps atau Google Site dan Cloud. Salah satu layanan online gratis yang paling banyak digunakan untuk berkolaborasi adalah Google Apps atau Google Site. Google Site memungkinkan pengguna untuk membuat situs web yang dapat diedit dengan cepat oleh grup. Google Site adalah salah satu dari bagian rangkaian alat Google Apps yang lebih besar. Pengguna Google Site dapat merancang dan mengisi situs web dalam hitungan menit dan dapat tanpa keterampilan teknis lanjutan lainnya mengirim berbagai file termasuk kalender, teks, spreadsheet, dan video untuk pengamatan dan pengeditan pribadi, grup, maupun publik. Nah, di sini ada tabel 2.4 mengenai kemampuan Google Apps atau Google Site. Ada beberapa Google Site, yaitu ada Google Calendar, Google Gmail, yaitu layanan email online gratis dari Google dengan kemampuan akses mobile. Lalu ada juga Google Talk, ada Google Docs, yaitu pemrosesan kata di internet, perangkat lunak presentasi elektronik, lembar kerja, gambar, penyuntingan online, berbagi, dan penerbitan. Lalu ada juga Google Site, situs kolaborasi tim untuk berbagi dokumen, jadwal, kalender, dokumen penelusuran, pembuatan wiki kelompok. Lalu ada juga Google Drive. Google Drive ini merupakan contoh cyberlocker berbasis cloud. Cyberlocker adalah layanan file sharing online yang memungkinkan pengguna untuk mengunggah file untuk mengamankan situs penyimpanan online tempat file dapat dibagikan dengan orang lain. Google Drive menawarkan 5 unduhan GB penyimpanan online gratis dengan biaya bulanan tambahan untuk penyimpanan lebih banyak hingga 16 TB. Untuk platform bisnis kolaborasi dan bisnis sosial, masih ada banyak lagi yang akan dibahas. Kita bahas di part selanjutnya ya. Terima kasih.